Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jaru Umar dari PBS 4C, Universitas Darul Maarif Indramayu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks berita yang biasa dipelajari oleh siswa kelas 8 SMP ya. Oke, langsung saja. Untuk apa sih kita bisa belajar tentang teks berita? Nah, tentu tujuannya adalah agar kalian memahami tentang unsur-unsur yang ada di dalam teks berita tersebut. Selain itu, kalian juga bisa menyimpulkan isi dari teks berita, sehingga ketika kalian ditanya atau kalian memberikan informasi kepada orang lain, kalian tidak membuat informasi yang salah. Memberikan informasi kepada orang lain itu tidak memberikan informasi yang salah atau hoax gitu. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri dari teks berita itu apa saja? Pertama, teks berita itu harus faktual. Apa itu faktual? Faktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata. Peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan tidak terikat oleh waktu. Baik kejadian tersebut terjadi pada saat ini maupun kejadian tersebut terjadi di masa lalu. Berita yang disajikan bukan karya fiksi yang berlangsung sesuai imajinasi penulis. Penulis berita tidak boleh mereka-reka sebuah kejadian atau peristiwa. Penulis berita juga harus menuliskan berita apa adanya tanpa ditambah oleh khayalan atau imajinasi penulis. Juga tidak boleh melebih-lebihkan informasi yang sebenarnya. Oke. Yang kedua, teks berita berarti yang kedua adalah aktual. Apa itu aktual? Aktual adalah peristiwa atau kejadian dalam berita itu bersifat nyata, benar-benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya. Maksudnya berarti berita atau pembicaraan banyak orang. Informasi yang disampaikan bersifat kekinian atau baru. Itu merupakan ciri teks berita yang kedua. Yang ketiga, ciri teks berita itu harus unik atau menarik. Teks berita harus unik atau berbeda penyampaiannya dengan teks lain. Teks berita harus dikemas dengan kata-kata yang menarik. Tujuannya apa? Tujuannya agar menarik perhatian pendengar atau pembaca. Unsur menarik teks berita harus memuat judul yang menimbulkan rasa ingin tahu pembaca atau penyimak berita tersebut. Peristiwa yang menarik dan diminati masyarakat biasanya bersifat menghibur, aneh, dan memiliki unsur kedekatan. Selain itu, dalam teks berita yang disampaikan harus mengandung nilai-nilai kemanusiaan, kriminalitas, dan konflik. Itu ciri teks berita yang ketiga. Yang keempat adalah sistematis dan lengkap. Teks berita tentu harus disajikan dengan sistematis atau berurutan. Penyajian teks berita disajikan secara kronologis. Dan itu, teks berita disajikan dengan terstruktur dan lengkap dengan unsur-unsurnya. Yang kelima adalah seimbang. Ciri seimbang adalah teks berita harus memuat satu peristiwa atau kejadian yang tidak menyudutkan salah satu pihak. Sebaiknya, penyusunan atau pembuatan berita melihat suatu peristiwa dari dua sisi, dari dua persepsi. Pihak-pihak dalam berita harus mempunyai hak jawab jika isi berita dianggap menyudutkan mereka. Dan ciri yang terakhir adalah komunikatif. Tentu saja bahasa yang dipakai untuk teks berita, untuk membuat teks berita itu harus komunikatif. Pada umumnya menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau mudah dimengerti oleh pembaca maupun pendengar berita. Keenam poin tersebut merupakan ciri-ciri dalam teks berita. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis teks berita. Apa aja sih jenis teks berita? Nah, jenis teks berita dapat dibedakan berdasarkan topik yang dibahas, tempat terjadinya perkara, daya pengaruh, sumber berita, dan kadar fakta yang terkandung di dalamnya. Pembagian teks berita tersebut adalah sebagai berikut. Nomor 1, berita berdasarkan core topik yang dibahas, meliputi berita ekonomi, hukum, olahraga, politik, kriminal, ibtiak agama, lingkungan, pertanian, tokoh, dan transportasi. Yang kedua, berdasarkan tempat terjadinya berita, meliputi berita luar negeri dan berita dalam negeri. Yang ketiga, berdasarkan daya pengaruhnya, meliputi lokal, regional, nasional, dan internasional. Nomor 4, berdasarkan sumber beritanya, meliputi
peristiwa, pendapat, serta peristiwa dan pendapat. Nomor 5, berdasarkan kadar fakta yang terkandung di dalamnya, meliputi faktual, fakta-fakta, bercampur pendapat, dan berita bohong. Nomor 6, berdasarkan teknik penyajiannya, meliputi berita langsung atau straight news, berita ringan atau soft news, dan berita kisah atau feature. Itu merupakan jenis-jenis dari teks berita berdasarkan topik, kejadian, dan yang lain-lain. Selanjutnya kita akan memahami unsur-unsur dalam teks berita. Suatu tulisan atau informasi disebut berita jika memuat unsur-unsur W dan H. Apa saja itu? Atau 5W, 1H ya. Apa saja itu? Yang W yang pertama adalah who, kemudian where, when, what, why, kemudian how. Unsur-unsur tersebut dalam bahasa Indonesia disebut dengan adiksi imba, atau singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Mudah kan belajar tentang teks berita? Apabila kalian mempunyai pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan apabila kalian juga mempunyai kritik dan saran, juga tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.